Smart City People, berjumpa kembali di Parlemen Talk untuk hari ini di bulan Mei 2024. Semoga kabar Anda tetap menyenangkan dan bersemangat ya untuk menjalani aktivitas karena tidak terasa kita sudah hampir menyelesaikan pertengahan tahun 2024 ini. Semoga kabarnya baik semuanya dan segala apa yang direncanakan sudah sesuai ya dengan harapan dan ekspektasi Anda semuanya. Dan hari ini di Parlemen Talk, di sela-sela kesibukan karena di beberapa waktu terakhir dan beberapa hari ke depan di DPRD Kota Makassar ini sedang disibukkan dengan berbagai macam pansus ya karena sudah memasuki pertengahan tahun. Jadi kerja-kerja dari eksekutif yang menjadi tupoksi dari legislatif untuk melakukan pengawasan itu sudah harus kembali dilakukan pengecekan, dilakukan evaluasi seperti itu ya. Seperti untuk saat ini Pansus memang lagi akan sedang pula menggelar untuk LKPJ, laporan kerja dari pemerintah daerah ya Pak ya. Laporan Eh, keterangan Ya, pertanggungjawaban. laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun 2023. Nah, senang sekali sebab di sela-sela waktu yang sempit ini kami berhasil ya mengambil waktu dari salah satu anggota Pansus dan juga dari Komisi A fraksi Golkar Bapak Abdul Wahab Tahir. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Wahab ini Ya, yang salah satu anggota legislatif selama beliau berkarir yang tidak pernah mereject telepon. Jadi kalau ditelepon kemudian tidak diangkat, pasti akan ada respon, ada follow up nanti setelah itu. Apakah beliau pasti kami sudah sangat mengetahui. Mungkin lagi di jalan, lagi rapat atau lagi ada kegiatan urgent lainnya yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Sehingga setelah itu pasti akan beliau follow up kembali. Terima kasih banyak ya ya, Pak Wahab. Terima kasih banyak sudah selalu mensupport khususnya untuk kami praktisi media, kalangan teman-teman media pasti sangat mengenal beliau bagaimana dedikasi beliau selama menjabat atau duduk di legislatif di parlemen DPRD Kota Makassar belasan tahun ya. Dan hari ini kami berkesempatan untuk kembali bersama Pak Wahab Tahir. Beliau sudah keliling komisi sebenarnya ya dan di 2024 ini beliau kembali memegang posisi di Komisi A DPRD Kota Makassar dan juga merupakan salah satu anggota Pansus untuk rapat kerja Pansus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Makassar tahun 2023. Ya, jadi kita akan segera saja ya, langsung ke Pak Wahab Tahir. Pak, ya. LKPJ, kalau berbicara LKPJ secara umum ya Pak, apa saja sebenarnya yang harus dipersiapkan dari pemerintah kotanya sendiri, dari eksekutif sendiri untuk bisa hadir dan menyampaikan LKPJ di hadapan legislatif Pak? Ya, kalau LKPJ itu kan menu pagu anggaran 2023. Iya, Pagu anggaran yang sudah terbelanjakan, sudah terpakai, dan kemudian kalau ada kondisi di luar perencanaan ya, dapat terlaksanakan, ini harus disampaikan. oke, Dan dalam forum LKPJ juga, tentunya kita akan pasti minta penjelasan kepada pemerintah kota hal-hal apa saja yang kemudian ada perubahan di luar target rencana. Karena kan ada ya, dua sesi pembahasan APBD, ada APBD pokok 2023 dan ada APBD perubahan. perubahan Ya, 2023. Dan tentunya juga kita berharap LKPJ ini supaya semakin bagus, ya, berjalan on the track, ya kita berharap pemerintah kota juga menyampaikan ke kita laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. oke. Sehingga kita bisa menarik sebuah rekomendasi terhadap proses jalannya pemerintahan Pak Dani tahun 2023 ini. Ya kita berharap bahwa ya paling tidak kan prinsip pemerintah yang baik itu akuntabel. Ya. Lewat LKPJ ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang bersifat akuntabilitas tadi. Oke, jadi memang ini sebuah agenda rutin ya Ya, untuk mendapatkan penjelasan ya dari ya, pemerintah kota tentang kerja-kerja yang sudah dilakukan sesuai tidak ya dengan peruntukan anggaran ya ya, Pak gitu. Di LKPJ 2023 dan ini agendanya Pansus adalah beberapa hari ke depan ya, Pak Wahab ini nanti akan dihadiri dari perwakilan SKPD-SKPD ya. terkait ya.
semua wajib hadir. Oke. Karena yang bisa menjelaskan itu ya Iya, pemerintah kota dalam ini eksekutif, iya. OPD, SKPD ya. Kayak masa kita harus manggil lurahnya sementara kuasa pengguna anggarannya camat kan nggak nyambung. Oleh Iya, karena itu kita berharap pihak eksekutif juga bisa dengan tekun hadir, disiplin, iya, walaupun LKPJ ini kekuatan hukumnya itu bersifat rekomendasi saja, beda di era awal reformasi. iya. Awal reformasi itu LKPJ, dulu namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Hmm, Isinya itu iya. menerima menolak. Kalau LKPJ ini isinya rekomendasi. Oke. Tapi di LKPJ ini punya diktum waktu. Hmm, Diktum waktu itu 30 hari sejak dibacakan di lewat paripurna, iya. LKPJ harus menyerahkan rekomendasi lewat sidang paripurna juga di DPR Oke, terbatas. seperti itu ya Smart City People dan kami melakukan Parlemen Talk ini langsung dari gedung parlemen. Ini di ruangan fraksi Golkar, ruangannya Pak Wahab yang begitu nyaman kami melakukan siaran hari ini karena mesti kejar-kejaran waktu. Beliau harus segera masuk ke pansus gitu ya Pak. Hari agenda-agenda ya Pak, agenda-agenda yang dilakukan dari berbagai macam dinas itu dari yang hadir dari legislatif berdasarkan mitra-mitra kerjanya juga ya Pak? Tidak. Perwakilan, sudah di Jadi setiap pansus itu ya? fraksi mengutus. Oh, oke. Jadi jumlah pansus itu karena ini panitia khusus, jadi Iya, pansus itu terdiri dari pansus besar, iya, terdiri dari 15 anggota DPR, terdiri dari 9 fraksi. iya. Jadi kita berharap bahwa dari anggota panitia khusus ini kemudian merepresentasi pandangan fraksi. Ya kita Iya. berharap kemudian teman-teman anggota pansus bisa segera kemudian berkoordinasi menyampaikan ke ke fraksi Iya. sehingga pada pandangan akhir atau ada rekomendasi fraksi kita bisa tuangkan dalam laporan hasil akhir LKPJ kita. Pansus LKPJ. Iya, setelah LKPJ ini kan Pak Wahab tadi menjelaskan akan ada rekomendasi ya, Ya, rekomendasi ya, dari Pansus begitu ya ya. Pak, untuk di Pemerintah kota. untuk pemerintah kota Ya, melakukan apa Pak? Revisi-revisi seperti apa yang ya bisa dilakukan? kalau misalkan ada belanja yang tidak tersalurkan dengan baik. Oke. Karena dalam benak saya sebagai seorang politisi kan begini, anggota DPR itu pelayan. Ah, ya. Yang namanya pelayan, maka hidupnya tidak lebih baik dari orang yang dilayani. Jadi, jadi kalau ada program pemerintah tidak berjalan sesuai dengan perencanaan, maka indikasi kuat ada manfaat yang tidak didapatkan oleh rakyat. Pasti kita bertanya, Iya. Bos, kau bikin perencanaan di dalam 1 tahun 2023, tapi kau tidak belanja uangnya. Apa Iya. penyebabnya? Kau takut, kalau kau takut berhenti jadi pejabat. Karena pejabat itu diberikan kewenangan untuk membuat perencanaan sekaligus membelanjakan dan mempertanggungjawabkan pagu anggaran berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membelanjakan. Kalau Anda takut berarti indikasi kuat Anda punya potensi menyalahgunakan kewenangan itu. Inilah yang selalu kita dorong kepada Pak Wali, Iya. ya ambil segera tindakan terhadap beberapa oknum pejabat yang terkesan ogah-ogahan membelanjakan uang berdasarkan sesuai dengan perencanaan. Iya. Apa manfaatnya? Banyaknya uangnya kita ini Makassar kurang lebih 6 triliun, tapi Iya. manfaatnya kepada rakyat tidak ada. Yang dirasakan itu adalah pending terus. Kalau pending berarti silpa kan sisa lebih Iya. pembayaran yang kemudian tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Iya. 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 Peran DPR sebagai pelayan rakyat itu menjembatani, mengingatkan Oke. pemerintah kota, Iya. bos, yang kok begitu. Iya. Gitu, kira-kira seperti itu komunikasinya. Minta Oke. maaf saja saya kan asli Makassar banget jadi dalam membangun Iya. Iya. dialektikanya juga seperti Iya, itu. memang harus sudah seperti itu, Pak. Pak Wahab, nanti ini berarti di LKPJ juga evaluasi terhadap penyerapan anggaran ya? Iyalah, Iya. kita kan evaluasi. Apalagi kalau kemudian ada laporan hasil pemeriksaan BPK Iya. yang menyatakan dinas ini bermasalah, dinas ini begini, ya, pasti kita akan tidak lanjuti dan kita akan meminta ke Pak Wali sebagai pejabat tertinggi di Kota Makassar, pimpinan tertinggi untuk mengambil sikap. Kan tidak boleh ada masalah itu berulang-ulang terus tapi tidak ada model penyelesaiannya. Hmm. Pejabat yang baik itu adalah pejabat yang kemudian tidak pernah lari, tidak mungkinlah tidak ada masalah. Iya. Tetapi selalu ada pemecahan, ada solusi dari masalah itu. Itu yang Iya. kita harapkan. Semestinya ini kalau dari arahan legislatif di awal-awal anggaran ini masih masuk anggaran pokok ya Pak Wahab ya?
Sudah Kalau berapa persen? LKPJ itu 1 tahun. Oh, 1 tahun Satu ya? tahun itu Iya. termasuk APBD Oh, yang dua ribu pokok dua puluh tiga ya, Pak, ya? 23 dan Oke. perubahan 2023. Hmm. Hanya memang Iya, kita juga bisa memaklumi kondisi-kondisi kan. iya, Biasakan ada problem, ada misalkan perubahan iklim, atau terjadi anomali. Kita paham itu, tetapi iya, kemudian tidak kemudian itu jadikan alasan untuk tidak membelanjakan uang itu. Kan seperti itu. Program Pak Dhani misalkan ini bagus sekali. iya, Saya kan dalam 12 tahun terakhir ini banyak mengawal pemerintahan ini. iya, Tetapi kalau sumber daya manusianya, aparatnya iya. tidak bergerak cepat kan kacau itu, tidak nyambung. Apa coba yang bisa dibanggakan? Tidak ada kan. Oleh karena itu kita berharap lewat pansus LKPJ ini kemudian ada tindakan yang lebih real nanti dalam bentuk rekomendasi. Kira-kira seperti itu. Ya, ya Pak Wahab ini Smart City People adalah salah satu politisi senior ya, belasan tahun ya duduk di DPRD Kota Makassar, sudah masuk 3 periode beliau, jadi pasti sudah hatam ya dan paham benar seperti apa hal-hal tantangan-tantangan dari SKPD yang menjadi mitra DPRD Kota Makassar dalam mencapai target-target yang sudah ditetapkan ya Pak Wahab. Biasanya tadi kan Pak Wahab juga sempat menyinggung ada semacam di awal-awal penggunaan anggaran biasanya masih ada ketakutan, kekhawatiran atau rasa terlalu banyak pertimbangan sebelum memakai anggaran sehingga akibatnya malah justru penyerapan rendah, Pak. Iya, ya kan dia diberikan kewenangan untuk Iya, membelanjakan uang rakyat itu dalam mereka. Posisi DPR itu hanya memberi legitimasi dalam bentuk ramperda menjadi perda APBD. iya, Kemudian mereka kan buat perencanaan. Ada reinstallment, ada RPJMD, ada RPJP. Kemudian mereka juga harus membelanjakan uang itu. Membuat perencanaan, membelanjakan dan mempertanggungjawabkan. Kalau ada pejabat enggan membelanjakan, berarti indikasi kuat pejabat itu punya perilaku menyimpang. Ya kenapa kau takut? iya, Ya kan seharusnya begitu, nggak usah takut. iya, Gitu. Karena tidak ada orang di dunia ini, menurut saya dalam kehidupan kita, tidak kita pertanggungjawabkan pekerjaan ini. Kita saja kalau membelanjakan uang kita, pasti kita diaudit oleh istri kita kan, keluarga kita. iya, Kira-kira seperti itu konteksnya. Oleh mhm, karena itu menurut saya, cara yang terbaik itu adalah eh, menurut pandangan saya sebagai seorang politisi, sebagai pelayan rakyat, iya, semakin banyak silpa, semakin kurang manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Dan oke. itu tanda-tanda pemerintahan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, apa dampaknya Pak Silpa kalau selain manfaat yang didapat oleh masyarakat, tapi kepada dinas terkaitnya Silpa ini akan berdampak Ya, terhadap apa Pak kalau tentunya konkretnya? kita akan mendorong Pak Wali untuk kemudian mengambil sikap yang tegas. Oke. Ya kan, evaluasi dong. Nah, gitu. Kalau bisa ganti-ganti, mutasi saja. Ya, Tak bisa ada pejabat di pemerintahan Kota Makassar ini bersifat terkesan hanya mengurusi diri sendiri. ya, Tidak berani belanja program yang berhubungan langsung kepentingan rakyat. Karena banyak ya, kalau gitu kok takut. ya. Kalau kau takut berhenti kok. Kan kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Semuanya harus sudah sesuai di perencanaan Iya, ya kan Pak Wahab ya. iya. Nah sebelum masuk ke LKPJ ini sebenarnya bentuk evaluasi kepada dinas ataupun dorongan begitu Pak yang dilakukan sebelum masa LKPJ itu sendiri seperti apa bentuk-bentuknya Pak? Ada Monep. Monep, Monep itu ya, dalam setahun 4 kali melalui komisi terkait. ya, Ya kalau misalkan eh, awal-awal tahun kita bisa memahami, apalagi tahun 2024 ini, kalau kita bicara konteks ya, 2024, kita memahami serapan belanja itu kurang dikarenakan di fase bulan 1 sampai bulan 3 itu ada event nasional, ada kampanye, ada pemilihan ya, pilpres dan pilihan yang kemudian kita bisa memahami itu. Tetapi kemudian pada fase kedua, triwulan kedua, belanja serapan belanja itu tidak bisa lagi ada toleransi. Kan tidak ada alasan kalau tidak mau belanja. ya, Iya, ada uangnya kan. Kecuali kemudian kalau tidak ada uangmu, kita kan tidak mungkin lah tidak ada uang. ya, Karena ini kan bukan uang warisan nenek moyang mereka juga, ini uang uang negara, uang rakyat yang kemudian mereka harus belanjakan. ya, Saya sedikit sinis lah terhadap ya, melihat oknum perilaku pejabat yang kemudian terkesan takut sekali membelanjakan uang rakyat. Kenapa kau takut? Kalau ya. kau takut berarti ada indikasi kuat berpotensi ingin menyalahgunakan kewenangan. Mhm. Anda buat perencanaan, Anda punya kewenangan membelanjakan, Anda juga punya kewenangan mempertanggungjawabkan. Jelas regulasinya kok. Ya. Lakukan saja. Kalau kau takut, berarti ya berhenti kau jadi pejabat. Kira-kira begitu. Iya, iya. Jadi
sebenarnya mediasi komunikasi sebelum masuk ke LKPJ sepanjang tahun itu terbuka gitu ya Pak Iya, Wahab ya. ada Monet kok. Ada Monef. Dalam setahun 4 kali kita lakukan Monet. Per Oke. triwulan kan. Ya, oke, di Monef ini untuk cek and recheck kembali Iya, begitu ya Pak Wahab. Nah, nanti setelah LKPJ dilakukan, terus kemudian ada rekomendasi, batas waktunya tadi 30 hari Pak. Setelah itu nanti 30 hari akan ada, batas kerja pansus itu oh 30, terhitung 30 oh hari sejak 30 hari. diserahkan penjelasan wali kota, Iya, pemerintah eksekutif dalam rapat paripurna. Kemudian dalam 30 hari ke depan sejak tanggal itu, iya. pansus harus memberikan rekomendasi dan dibacakan lewat paripurna dan Oh, didengar oleh pihak eksekutif. Kemudian pemerintah Kota Makassar, ya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu membangun komunikasi politik untuk kepentingan rakyat. Saya anggap dan iya. saya rasa pemerintahan Pak Dhani bagus. Iya. Kalau ada rekomendasi pasti dia berikan respon yang positif. Hmm. Dan kita berharap ada respon positif. Oke, tapi rekomendasi itu nanti masih bisa ditindaklanjuti Pak untuk perbaikan atau seperti Iyalah, apa? kita serahkan ke Pak Wali kan Oh, sebagai oke. pejabat tertinggi. Ini Pak, ada uang 30 miliar di dinas ini tidak dibelanjakan Hmm. karena takut. Bahaya nih kalau begini. Ganti dong pejabatnya, kira-kira begitu. Oh, oke. Tapi kan masa anggarannya sudah selesai Pak Wahab. Misalnya ini Iya, tapi kan 2023. anggaran yang selesai itu berarti tidak dibelanjakan, dia menjadi silpa, Silpa. sisa lebih Oh, pembayaran. Ya, kalau kemudian sisa silpa tahun 2024 pasti kalau ada perencanaan lain berubah lagi kan perencanaannya. itu Oleh akan karena mengurangi ya Pak? ya kalau biasanya dalam pengalaman saya berkomunikasi dengan TAPD, Iya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar, biasanya kalau ada SKPD yang diberikan pagu anggaran, kemudian dia tidak belanjakan sebagaimana mestinya, tahun depan pasti dipotong anggarannya oleh tim TAPD. Karena tidak ada gunanya dikasih anggaran baru dia tidak belanja. Iya, iya, iya. Jadi memang harus tetap detail ya dari Iya, SKPD melihat perencanaan-perencanaan ke depan ini akan efektif, efisien dari sisi anggaran dan juga masa pemanfaatan dalam 1 tahun itu bisa berjalan sesuai jadwal gitu ya Pak iya. Wahab ya. Dia harus jeli ya mengatur hal-hal itu. Nah, untuk saat-saat ini di tahap-tahap awal kalau Pak Wahab sendiri melihat sebenarnya dari juga jika dilihat dengan gerakan ekonomi pembangunan di Kota Makassar sepertinya aman-aman saja Pak atau bagaimana? Jadi gini, Ya, suka atau tidak suka, ya, kita akan menghadapi yang namanya efek global. ya, Jadi saya kemarin waktu ke Jakarta sudah disampaikan oleh beberapa senior-senior saya baik dari pakar ekonomi, pakar politik, pakar dan keamanan menyampaikan bahwa ya, kondisi ekonomi dunia 2 sampai 2026 ini ya, berpotensi tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita berharap eh, pemerintah dalam hal ini pihak eksekutif betul-betul mampu memanfaatkan kesempatan ini, kemudian membuat program yang kemudian memperlihatkan kepedulian kita terhadap rakyat. ya, Coba bayangkan kalau terjadi anomali lagi, tiba-tiba banjir bandang, ya, gagal panen, yang potensinya adalah terjadi kelangkaan harga sembako dan kemudian akan memacu naiknya harga-harga yang lain. Semakin tinggi potensi inflasi yang terjadi, semakin menyengsarakan rakyat dalam aspek saya. ya. Apalagi kondisi saat ini ya Pak, di Iya, Sulawesi Selatan sebagian iya, sedang mengalami banjir. iya, Dampaknya pasti karena Makassar merupakan daerah yang menerima ya iya, supply dari daerah-daerah di Sulsel Pak iya, yang saat ini kena banjir itu juga pasti akan berdampak ya Pak. Di tahun 2024 kan masih masuk tahun politik ya Pak, iya. tahun pemilu pilkada begitu. Nah, kira-kira mungkin ada arahan juga kepada eksekutif ini Pak untuk penggunaan anggarannya seperti apa gitu. Karena mungkin masih ada lagi was-was tunggu pemilu nih selesai Kalau gitu. saya sih jalan saja, Jalan saja. jalan saja. Anda kan diberikan kewenangan oleh aturan secara regulatif, eksekutif itu diberikan kewenangan untuk membuat perencanaan, Ya, diberikan kewenangan untuk membelanjakan, kemudian diberikan kewenangan untuk mempertanggungjawabkan. Jalan saja lah. Kalau nunggu habis pilkada bulan November, tidak ada uang 5 miliar, 5 triliun ini tidak dibelanja-belanja lagi. Kan ya, kasihan nih. ya, Semakin banyak silpa, semakin kurang manfaat yang dirasakan oleh rakyat kasar. Uang ini ditarik dari rakyat, kemudian harus dikembalikan kemudian kepada rakyat sehingga ada manfaat. ya, Kalau tidak ada manfaatnya itu apa? ya, Oleh karena itu menurut saya ya, tidak ada kata untuk
mencari alasan pilkada lagi. Pilkada itu urusan lain lah. Tetap harus jalan bergerak. Insya Allah nanti di triwulan kedua fraksi Golkar akan mengambil sikap lebih tegas terhadap proses eh, serapan belanja dari setiap OPD yang ada. Iya Pak, ini tadi berbicara LKPJ 2023. Nah, kalau Bapak sendiri melihat untuk 2024 karena sudah masuk di pertengahan Ya, tahun, seperti apa tingkat penyerapan saat ini Pak? ya dari hasil mulai pertama ya masih minim lah. Kalau berdasarkan regulatif itu masuk kategori minim serapan belanjanya di triwulan pertama. Tapi kita memaklumi karena ada event nasional, ada pilpres dan ada pileg. Kita aja anggota DPR susah ketemu karena lebih banyak turun ke lapangan ya sehingga kita bisa memahami itu. Tetapi pada fase triwulan kedua tidak ada lagi toleransi. Belanjakan itu uang sesuai dengan apa yang kurencanakan, sesuai dengan apa yang menjadi kewenanganmu. Prinsip kehati-hatian itu penting. Tapi jangan kemudian prinsip kehati-hatian itu dijadikan alasan untuk tidak membelanjakan uang itu. Kalau saya membacanya karena saya orang hukum, perspektifnya orang yang terlalu berhati-hati berarti takut. Kalau orang takut berarti ada indikasi kuat dia ingin melakukan kecurangan. Begitu cara membacanya orang hukum. Kalau ada pejabat yang ogah atau takut membelanjakan uang itu. Ya, harusnya di semester ini sudah berapa persen kalau dari idealnya? Idealnya kan aturannya dia bermain di angka 20-25% kan Ya. serapan belanja itu. Tapi karena itu tadi ada gawe nasional, ada pilpres, ada pileg, ya kita bisa memaklumi. Tetapi ini kan fase sudah masuk fase triwulan kedua. Berarti medio April menuju Mei itu ya sudah harus bergerak. Tapi alhamdulillah berdasarkan laporan yang kita dapat di lapangan dan yang saya lihat sendiri beberapa SKPD sudah mulai action di lapangan dan Ya. pasti serapan belanja itu akan tinggi. Ya, ini pembahasan sudah mau masuk di periode pembahasan perubahan ya Pak? Perubahan kan begini, Ya. posisi DPR itu dalam setiap pengajuan RAPBD, Ya. RA, Perda, Ramperda RAPBD itu Ya. posisi menunggu. Pemerintah eksekutif ini punya kewenangan penuh untuk mengajukan. Ya, kita berharap pemerintah segera dalam waktu yang tidak terlalu lama mengajukan kalau memang ingin mengusulkan APBD perubahan 2024. Silakan saja. Semakin cepat semakin bagus. Kalau Oh, Pak JK bilang lebih cepat lebih lebih baik. cepat lebih baik. Ya, Ya, ya. Jadi memang pengusulannya dari eksekutif ya Pak? ya mereka punya Eksekutif. kewenangan, DPR, legislatif punya kewenangan setelah pengusulan itu masuk. Oke. Dan penggunaan anggaran itu di per tahun memang harus dilaksanakan dan dihabiskan tahun itu ya Pak? Tidak bisa lompat-lompat tahun. Dimungkinkan, Oke. eh, walaupun asas penganggaran kita di APBD di pemerintahan kabupaten kota Ya, menganut asas single years, tidak multi years, ya, tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang dianggap urgent sekali, ya. memungkinkan untuk melakukan multi years, silakan saja, tapi tentunya butuh izin dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan. Yang Dalam multi years biasanya kegiatan-kegiatan seperti apa? single years itu 1 tahun harus Satu tahun selesai, ya, single nggak boleh years. lagi dianggarkan di tahun Oke. tahun berikutnya kecuali multi years. Iya, yang Ya. seperti apa kalau yang multi Multi years years? itu biasanya proyek-proyek besar, Oke. proyek besar seperti ada rencana pemerintah untuk membuat stadion, karena ada perintah dari Jakarta untuk kemudian membuat stadion bertaraf standar FIFA, standar internasional, maka pagu anggarannya tidak bisa 1 tahun. Iya. Pasti 2 tahun, makanya kita pakai multi years. 1 tahun pertama misalkan pengembangan sarana pendukung dari stadion itu. Kemudian tahun berikutnya kita bisa anggarkan isi dari stadion, bisa saja. Oke. Bisa. Tapi semuanya sudah direncanakan lebih awal, Ya Pak. direncanakan lebih awal disampaikan, hanya prinsip APBD, pembahasan APBD di kabupaten kota, Ya. prinsipnya itu single years. Jarang mereka melakukan multi years. Kalau ada mereka ingin melakukan multi years, mereka harus mendapatkan izin tertulis dari Kementerian Keuangan. Oke, jadi kalau mau multi years juga tidak bisa tiba masa tiba akal ya, Pak. Nggak bisa. Saya memang Ada sebenarnya. RPJMD, jadi Oh, acuannya ada RPJP. iya, iya, ya, baik. Demikian untuk Smart City People ya. Kita sedang membahas mengenai sekarang ini agenda dari DPRD Kota Makassar Legislatif sedang
melakukan pansus LKPJ ya, dan untuk LKPJ 2023 ya sementara berlangsung, dan ini masih ada beberapa hari ke depan karena pansus akan mendengarkan semua laporan dari semua SKPD ya Pak ya, Ya, semua SKPD, dan itu tadi Pak Wap sudah menegaskan ya harus memang dihadiri dari SKPD ya Pak, jangan mengutus wakil-wakil lagi ya Pak. nggak boleh diwakili lah. Nah, boleh Ya, diwakili ya. Jadi ini yang harus dipahami betul sebab Dewan sendiri ini dalam melaksanakan fungsi pengawasannya tentu juga akan mau sekali mendengarkan laporan-laporan pemanfaatan anggaran yang tentu sudah diperuntukkan untuk kemanfaatan masyarakat gitu ya ya. Pak Wahab. Semoga semuanya berjalan lancar dan kita berharap legislatif juga punya semangat, punya diberikan kesehatan karena pansusnya masih akan berlangsung beberapa hari sampai malam pula setiap hari. Itu diagendakan berapa SKPD Pak dari Pokoknya jadwal-jadwal hari ini hari sampai ini malam kita sampai rapat. malam ya Pak. Jadi harus butuh stamina ya. Semoga tetap sehat dan staminanya tetap kuat dari bapak-bapak di legislatif dan ibu-ibu dewan yang akan melakukan rapat kerja Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Makassar tahun 2023 yang akan dihadiri nanti dari perwakilan utusan ya Pak, Ya. utusan dari masing-masing dinas ataupun SKPD di Kota Makassar. Nah, Pak Wahab mungkin ingin menyampaikan himbauan ataupun saran begitu kepada dalam rangka pansus LKPJ ini Pak Wahab, Ya, silakan. pertama saya terima kasih dan apresiasi tinggi kepada pemerintahan Pak Dhani Ya, karena memberi respon yang cepat terhadap seluruh problematika kota. Makassar ini kota kosmopolitan, jadi pasti problematikanya sangat besar. Kedua, tidak semua juga pejabat itu tidak bekerja dengan baik. Tentunya kita akan memberikan pandangan yang objektif dalam rekomendasi pansus, termasuk pandangan fraksi Golkar nanti akan melaporkan hal tersebut dalam yang dalam 30 hari ke depan akan dilaksanakan. ya, Tetapi kita juga harus menyampaikan pada hal-hal yang pahit. Ya, karena menurut kami, sekali lagi, prinsip saya sebagai legislator, sebagai ketua fraksi, yang namanya pelayan itu hidupnya tidak bisa lebih baik dari orang yang dilayani. Jadi kalau ada yang pahit, pas sama rakyat, ya saya harus sampaikan. Karena mungkin yang pahit itu bisa menjadi obat bagi yang lain. ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ya, Wahab untuk waktunya. ya, Terima kasih juga dari kami semua tim smartcitymakassar.com yang Anda bisa saksikan nanti perbincangan ini di smartcitymakassar.official yang luar biasa support dari beliau sepanjang menjadi legislatif di DPRD Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi ya ya. Pak, sukses selalu dan nanti pasti akan Insya ketemu-ketemu Allah. lagi Pak ya, di Insya Allah. telepon-telepon terus Insya Allah. Bapak bisa tetap Insya Allah. bisa tetap welcome ya menerima kami. Insya Allah. Terima Saya ini kasih banyak. aktivis. Aktivis, Tahun benar. 90 sampai sekarang masih Masih aktivis. aktivis. Ya, Ya, baik. Terima kasih sekali lagi ya, Pak. ya, Nah, Smart City People, demikian Parlemen Talk kita di hari ini yang kami siarkan dari ruangan khusus nih Pak Wahab di fraksi Golkar untuk Parlemen Talk edisi kali ini, dan kita sudah membahas tentang agenda LKPJ pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Kita cukupkan sampai di sini, bertemu lagi di edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk nonton, like dan subscribe ya. smartcitymakassar.official. Saya Silvana, sampai jumpa.